kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Wih, cakep. Ayo suka. 1 poin. Ini bagus nih ilmunya. Berarti jalannya jalan yang benar nih di belajarnya. Gue suka, gue suka. Iya, karena kalau hartaku, jabatanku, karirku udah kupupuk bertahun-tahun segala macam. Enggak, bro. Titipan. Buktinya ada orang yang udah dapat itu semua bahagia nggak? Cerita. Enggak. Justru itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu bahwa makin lu ngejar itu, lu makin nggak bisa bahagia. Makanya ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Karena kalau misalkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan, kalau nggak pakai itu satu masjid nggak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nemploknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah ya Islam dari kata aslama, yuslimu, lepas, berserah. Di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang soleh terdahulu yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, apa atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami dulu nggak ada yang bahagia. Nah ini uniknya ya, lu bisa tahu itu semua, itu dari mana? Kan ceritanya terakhir itu, lu dengan pemikiran lu dan pengalaman lu, akhirnya lu pergi ke pesantren kah? Atau kemana gitu? Waktu itu masih di Thailand, mulai nyari tahu kan. Salah satunya ya tadi, lihat video. Main judi, gue tuh udah kalah duluan. Ya udah teman-teman masih pada pengen main.